Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah maupun di tempat ini. Mari beri kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Baik Anda yang di rumah maupun yang ada tempat ini, para pengurus yang hari ini kita prepare untuk pembukaan ibadah di bulan depan. Mari beri hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sertai setiap kita, bahkan kesehatan kita Tuhan jagai. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa bersama mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami rindu campur tangan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap tools yang kami pergunakan Tuhan, supaya sinyalnya tetap lancar, tidak ada kendala Tuhan. Dan kami rindu hadirat Allah yang kami rasakan di tempat ini juga boleh dirasakan oleh umat-Mu dimanapun mereka saat ini beribadah. Biar kiranya Tuhan pagi hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau saat kami duduk diam dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Izinkan Tuhan Engkau layakkan setiap kami semua. Biar kiranya Bapa, Engkau terima korban syukur kami Tuhan. Dan kami rindu Engkau kuatkan kami melalui firman yang akan nanti disampaikan. Biar hidup kami diubahkan, diperbaharui. Roh kami semakin menyala dan terbakar. Kami tahu dan sadar Tuhan, musim pandemi ini Tuhan sungguh berat, tapi kami akan percaya saat kami duduk diam dalam hadirat Tuhan, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat,
yang panjang untuk menolong kami, bahkan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan siap lebih dan lebih lagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Sama-sama saya katakan amin. Saudara saya dahsyat bagi Yesus Tuhan. Dengan Tuhan kita mampu dan kuat, amin. Mari yang di rumah bersama-sama bertepuk tangan bersama. Haleluya. pagi hari ini, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi.
dan mendengar isi hati Tuhan. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selalu ku cari wajah-Mu, hatiku terpaut padamu. Firman-Mu
Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara semua, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mencari firman-Mu supaya setiap langkah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing dalam kerinduan dan pencarian kami hari ini, agar hari lepas hari kami mengalami perjumpaan dengan pribadi yang agung itu. Pribadi yang sudah mati buat kami bangkit dan menang dari maut. Tolong apapun pergumulan kami, apapun kerumitan hidup kami, hari ini kami mau tinggalkan dan kami mau mencari kebenaran firman-Mu. Berbicara dan lawati kami Tuhan, yang ada di gedung ini maupun yang ada setiap keluarga demi keluarga di rumah mereka masing-masing. Atau mungkin ada yang dalam perjalanan, mereka sedang bersama-sama beribadah pada pagi menjelang siang hari ini. Layakkan hamba-Mu dan berbicara secara khusus buat kami semua. Sehingga hari ini firman-Mu menjadi rema buat kami masing-masing. Roh Kudus yang akan mengurapi dan menolong kami semua untuk membuka rahasia kebenaran firman-Mu kata demi kata, kalimat demi kalimat. Sehingga apa yang kami baca, kami renungkan hari ini bisa kami mengerti dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan bicara perkara-perkara yang ringan saja. Ya, jangan sampai kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah penat ini justru kita merasa beban kita lebih berat. Kita akan bicara sesuatu yang ringan saja. Makanya tema pada pagi ini yaitu gampang ingatnya, 2 jamu plus. Ya. Jadi pulang dari tempat ini mungkin seminggu ini Bapak Ibu akan masih ingat. Tema pada hari ini yaitu 2 jamu plus. Ya, karena musim pandemi supaya kita ingat. Biasanya kalau bicara jamu ini bicara obat, bicara kesehatan. Ya, jadi menurut Bapak Ibu kira-kira apa ini? Dibawa kemana kita pagi ini ya? 2 jamu plus itu apa? Ya. Kalau Bapak ini gambar ini jadi nyambung seolah-olah bicara jamu. Ya. Pertanyaan saya pagi ini, yang disebut jamu itu yang digendong atau yang gendong? Ibu-ibu mungkin akan berkata, oh yang digendong itu jamu. Bisa-bisa laki-laki, bapak-bapak katakan, oh jamu itu yang gendong. Gitu ya. Sederhana aja pagi ini, ya. Melalui tema ini kita lihat, ya, 2 jamu plus itu apa? Oke, kita merenung sejenak. Ya. Jadi yang saya maksud 2 jamu plus ini, yaitu 3 pribadi ini. 2 janda muda, ya, dan 1 janda baya. Jadi kita mau belajar dari 2 janda muda ini ya, dan seorang janda baya. Atau mungkin boleh dikatakan yang sudah menjelang tua. Ya. Bapak Ibu lalu berpikir, di mana ayat ini? Ya, karena kita harus belajar firman Tuhan hari ini. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, yang punya Alkitab, yang tidak bawa, iya, saya siapkan tag-nya ya di layar. Oke. Kita akan baca bersama-sama 2 janda tadi dan plus tadi 1 ya. Jadi 3 janda hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang statusnya janda. Tapi pembelajaran yang dalam sekali hari ini ya. Mari kita baca sama-sama Rut pasal 1 ayat 1 sampai ke 7. Demikian firman Tuhan. Di layar ada ayat 1 sampai 2. Pada zaman para hakim memerintah,
ada kelaparan di tanah Israel. Perhatikan. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya ialah Naomi, dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Masuk ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, ayat yang terakhir 6 sampai 7. Demikian. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari Moab. Sebab daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggal itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Dari teks ini tadi, makanya kita mau belajar pagi ini dari 2 janda muda dan 1 janda tua. Ya. Untuk kehidupan kita hari ini. Ya. Dari pembelajaran tadi, ya, yang pertama kita dapatkan bahwa dalam kisah ini bicara tentang iman di dalam fakta hidup. Yang enak itu percaya Yesus langsung mati memang ya. Kayak penjahat yang disalib itu pada hari ini juga. Tapi waktu Tuhan Yesus berdoa di Yohanes 17 itu ya, Yesus enggak meminta orang yang percaya ini segera diangkat Tuhan, meninggalkan bumi. Yesus berharap kita waktu percaya masih bisa melanjutkan kehidupan kita di bumi ini. Faktanya dalam menjalani iman kita dalam kehidupan ini, ya, iman dan fakta sering berbanding terbalik. Iman dan fakta sering tidak sejalan. Apa yang kita imani, yang kita lihat dan kita rasakan sering berbeda. Iya. Coba kita baca lagi ya ayatnya. Demikian. Pada zaman para hakim memerintah, yang luar biasa narator, penulis Alkitab itu enggak nuliskan nama hakim itu siapa. Nah, biasa ya. Ini luar biasa. Padahal hakim itu ada 15. Dan para hakim dicatat di kitab Ibrani, dia adalah pahlawan iman. Mengapa? Tidak dicantumkan oleh penulis Alkitab nama hakim itu siapa. Waktu peristiwa ini terjadi. Ada tanda-tanda besar, ada maksud besar, agar setiap orang percaya sepanjang zaman itu bisa masuk di teks ini. Termasuk saya dan saudara. Karena hakim itu wakilnya Tuhan untuk memerintah, untuk menjalankan kekuasaannya Tuhan di bumi ini. Dia wakilnya Tuhan. Siapa wakilnya Tuhan itu tidak dicatat di situ. Padahal para hakim itu ada 15. Mengapa? Penulis luar biasa. Memberi kesempatan saya dan saudara untuk masuk di dalam cerita ini. Sebab itu setiap orang beriman pada Kristus diberi kesempatan sepanjang zaman bisa masuk di dalam teks cerita kita hari ini.
Mereka ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana. Perhatikan, sebagai orang asing. Lalu ayat 2, nama orang itu jelas, Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Luar biasa ya. Iya. Iman dan fakta sering berbanding terbalik di dalam kehidupan ini. Coba tadi yang pertama, bicara status. Bukankah para hakim, dalam teks aslinya itu para hakim sedang menghakimi. Artinya apa? Bahwa wakil Tuhan ini sedang berfungsi sebagai wakilnya Tuhan di bumi ini. Hidup di bawah pemimpin rohani yang ditunjuk oleh Tuhan dan mewakili Tuhan. Wilayah yang dipimpinnya jelas. Pemimpinnya jelas para hakim. Tetapi faktanya sekalipun pemimpinnya rohani, wakilnya Tuhan, kan terbanding terbalik toh. Terjadi kelaparan. Ini mengingatkan kita. Jangan sampai kita jadi memimpin orang, lalu orang-orang yang kita mimpin hidupnya menderita. Ayo kita siapkan generasi kita. Kalau dia jadi pemimpin, dia punya tanggung jawab, dia wakilnya Tuhan. Jangan dibuat orang menderita di bawah kepemimpinan kita. Ini menegur kita anak-anak Tuhan yang sedang diberi kepercayaan wakilnya Tuhan dalam bentuk apapun. Bukankah ini juga cerita tentang keluarga rohani? Di tengah kehidupan orang rohani, pemimpin kepalanya rohani, tetapi keluarganya di dalam penderitaan dan kelaparan. Terbanding terbalik. Namanya Naomi. Naomi itu artinya sukacita dari Yahweh. Sedang suaminya bernama Elimelek. Allahku, seorang raja. Bagaimana seorang raja rakyatnya menderita? Bagaimana seorang yang namanya sukacita hidupnya senantiasa dalam kesulitan dan kepahitan? Kontradiksi. Kontradiksi. Sukacita katanya, tapi kehilangan demi kehilangan, penderitaan demi penderitaan terjadi di dalam hidupnya. Apa yang diimani kontras dengan apa yang dijalani dalam kehidupannya, yang dialami hari lepas hari. Ini juga bicara tempat. Bukankah disebutkan tempatnya itu Betlehem? Jelas. Pertama tadi Israel. Tanah perjanjian. Lalu menyempit lagi. Betlehem, Efrata, Yehuda. Samuel 17:12 itu dikatakan Daud berasal dari tempat ini. Di dalam bahasa aslinya bukan Betlehem, tapi Bait Lehem, artinya rumah roti. Tinggal di rumah roti, tapi tidak ada roti. Banding terbalik. Halo, apakah hari-hari ini Bapak Ibu juga tergoncang iman Bapak Ibu? Apa yang Anda imani di dalam Yesus, faktanya yang sedang hari-hari ini Bapak Ibu alami, tidak seperti yang kita imani. Waktu, perhatikan, bicara waktu tadi. Sampai kapan menjadi orang asing? Tidak salah di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, kita manusia diberi akal budi.
kita bisa memikirkan, merancangkan supaya bisa keluar dari masalah kehidupan gak salah. Tapi permasalahannya sampai kapan? Menjadi orang asing. Sampai kapan Tuhan membiarkan aku di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, sampai keluargaku gak bisa makan, tapi di tempat lain ada makanan. Apa salah kalau aku melangkahkan kakiku keluar dari rumah roti ini untuk menuju yang ada tempat makanan itu? Saya tidak bisa menyalahkan dia berdosa meninggalkan tanah perjanjian ini. Dan teks Alkitab tidak pernah menghakimi yang namanya Elimelek. Membawa keluarganya di tengah bencana itu untuk berikhtiar mencari jalan keluar atas tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Alkitab tidak pernah menyalahkan Elimelek, tidak pernah menyalahkan Naomi. Hari ini kita belajar dari fakta Alkitab. Sering apa yang kita imani, walaupun itu benar dan tidak salah, dan harus berpegang teguh pada iman kita. Ketika kenyataannya sampai kapan akan berbeda. Jangan pernah, Bapak Ibu, untuk menyerah. Dan jangan Bapak Ibu untuk saling bertengkar di keluarga ketika keadaan seperti ini. Perhatikan, sepanjang perjalanan suami istri tidak pernah berkelahi. Padahal di tengah kesulitan, di tengah kelaparan. Sering terbalik beradik kan? Ibu-ibu, kalau bapaknya dapat gaji dan kurang, mungkin sudah cemberut. Nah, kan kadang-kadang seperti itu. Kayak mana ini? Uang segini, anak butuh makan, anak butuh sekolah. Hari-hari ini sedang dilatih untuk bagaimana menghadapi situasi yang sulit selama setahun lebih ini. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Jika Tuhan izinkan mungkin masih panjang, kita juga nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas, iman sering berbanding terbalik dengan apa yang kita jalani dalam hidup ini. Tetapi keluarga ini di dalam menyikapinya tetap memiliki keharmonisan. Di dalam keluarga ini tidak ada pertengkaran, perkelahian, dan perselisihan. Biro Statistik mencatat kependudukan bahwa faktor utama perceraian, faktor utama terjadinya anak-anak berantakan karena masalah ekonomi. Tapi Alkitab ini tidak mencatat demikian buat keluarga ini. Kita perlu belajar iman kita. Iya. Yang kedua, pembelajaran apa yang kita dapatkan? Kita belajar yang kedua, bagaimana kita punya iman, hidup di dalam iman di tengah kesulitan hidup. Faktanya berlainan. Tapi apakah kita mau menentang iman kita atau meninggalkan iman kita di dalam saat-saat menjalani kehidupan yang sulit? Ya. Teksnya mengatakan demikian. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Di tengah kesulitan, di rumah roti nggak ada roti, aku beriman Tuhan itu baik. Faktanya hari ini apa yang kuinginkan aku dapatkan. Dia berusaha untuk keluar dari kesulitan mengikuti suaminya. Tadinya mungkin beban itu hanya di pundak kanannya, sekarang beban itu harus dipikul di kedua pundaknya. Karena penopang keluarga suaminya sudah meninggal. Sebagai ibu, sebagai wanita Anda bisa membayangkan. Tiang keluarga itu telah runtuh. Apa yang terjadi di keluarga kalau tiangnya sudah runtuh? Ini bicara kesulitan demi kesulitan yang semakin meningkat, menimpa kehidupan si sukacita ini. Namanya sukacita, orang panggil, sukacita.
Tapi faktanya bebannya semakin berat. Sukacita, bebannya berat. Keduanya mengambil perempuan Moab dan bernama Orfa, dan kedua menantunya Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kalau dihitung dari datangnya Elimelek ke Moab 10 tahun. Tapi kalau dihitung dari sejak matinya, ya kan? Orang tuanya atau Elimelek meninggal, mati, sejak mulai dihitung pernikahannya kedua anaknya 10 tahun. Berarti penderitaan ini lebih dari 10 tahun. Ada Bapak Ibu yang di sini, yang di rumah, penderitaan Bapak Ibu menanggung beban rumah tangga lebih 10 tahun. Lalu matilah juga keduanya, bayangkan. Ini tiang penopang keluarga runtuh, dan ini ada tiang-tiang kecil yang harusnya bisa menopang untuk tetap tegak. Tetapi apa yang diharapkan, apa yang dia rindukan, justru hilang semuanya. Luar biasa Naomi ya. Di tengah pengharapan, dia tidak punya harapan lagi. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dikatakan ayat nanti ke-7, lalu kedua menantunya mengikuti Naomi meninggalkan Moab. Ini luar biasa. Ayat 3 dan 5 saling berkaitan, ia telah meninggalkan atau ditinggalkan. Ini kepedihan yang mendalam, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, dan orang yang mencintai dia. Kalau kita ditinggal, kita mencintai orang, orang itu mungkin membenci kita, ninggalkan kita, nggak terlalu sakit. Tetapi ini orang yang sedang kita cintai, dan orang ini mencintai diri kita. Betapa hancurnya hidup ini. Tapi sungguh luar biasa dari pembelajaran. Penderitaan dan kesulitan tidak pernah namanya yang merusak iman dan karakternya Naomi. Billy Graham pernah berkata, kita boleh kehilangan semuanya. Harta, kekayaan, kesehatan, kedudukan. Tapi kalau kita kehilangan yang namanya karakter, itu berarti kita sudah kehilangan segala-galanya. Karena bicara karakter adalah bicara untuk membuktikan Tuhan itu sudah berkarya di dalam hidup kita. Karena bicara karakter adalah bicara karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang sudah ditebus di dalam darah Yesus. Penderitaan, kesulitan tidak boleh menghancurkan karakter hidup kita. Walaupun namanya sukacita, dia bisa ganti namanya. Makanya di ujung nanti kitab ini, Naomi gak mau disebut Naomi. Karena dari pengalaman hidupnya, bukan sukacita sebagai seorang beriman, tapi kepahitan, kehilangan, penderitaan, dan kesulitan. Tapi yang luar biasa di tengah penderitaan, Naomi tidak pernah luntur imannya. Kita boleh kehilangan segalanya, tapi jangan kehilangan karakter. Karena bicara karakter adalah bicara buah roh. Lihat keluarga ini, tidak diceritakan mereka hidup di dalam pertengkaran, di tengah kesulitan. Karena di dalamnya ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kelemah lembutan. Sulit saudara di tengah hidup menderita itu menjadi orang lemah lembut. Makanya Yesus memanggil kita, belajar kepadaku, aku ini lemah lembut. Sebab itu Yesus naik ke surga, dia katakan akan memberikan rohnya, menolong kita
untuk menghasilkan apa? Hidup kita menjadi orang yang bukan mudah mengalami kepahitan, tetapi menjadi orang yang bisa mengalami sukacita di tengah penderitaan. Bisa mengalami damai sejahtera di tengah kesulitan, kekurangan. Karena ditutup dalam buah roh dan karakter itu ada penguasaan diri. 1001, kalau terlalu ekstrim saya berkata, mungkin 101. Kalau ada namanya menantu wanita, itu bisa satu rumah dan akur dengan mertua wanita. Makanya dicatat di sini. Di tengah kesulitan, penderitaan, dan pergumulan yang berat itu rupanya Tuhan izinkan supaya Naomi memancarkan karakter ilahi di dalam hidupnya. Sering Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan, pergumulan itu untuk membentuk karakter anak-anak Tuhan. Kalau karakter Naomi nggak terbentuk, kalau karakter Naomi tidak baik, tidak ada. Kedua menantu ini rela mau mendampingi Naomi pulang dengan tangan hampa. Apa yang diharapkan? Sudah janda tua, tidak punya apa-apa. Harapan ke depannya apa? Karakter itu ibarat emas. Ibarat emas. Dilempar ke lumpur pun dia emas. Dilempar ke lumpur pun emas. Makanya ketika dalam keterpurukannya, kedua menantunya rela. Aku akan ikut, aku akan mendampingi. Itulah sebabnya kekuatan karakter itu luar biasa. Sebab itu perjuangan saya dan saudara setelah diselamatkan hanya satu sebetulnya. Bagaimana menjalani hidup ini semakin serupa dengan Kristus. Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita pertahankan, bukan kita mencari keselamatan lagi. Perjuangan kita adalah semakin hari harus menjadi sama seperti Kristus. Karena untuk melihat sama seperti Kristus itu, tentu karakter kita harus menjadi karakternya Yesus. Makanya dikatakan surat Paulus ketika Yesus dicaci maki, dia enggak caci maki. Ya kan? Nah makanya keluarga ini walaupun di dalam kesulitan, penderitaan, enggak saling merendahkan, enggak saling menuntut. Yang terakhir, kita yang ketiga belajar dari iman yang intim dengan sumber hidup. Karena ada dua iman ya. Yang pertama iman yang menyelamatkan itu pertama orang percaya Yesus menerima Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekali seumur hidup. Yang kedua, kita hidup di dalam iman keselamatan itu. Perjuangan kita di situ. Bagaimana kita beriman di dalam keselamatan yang diberikan itu. Ini namanya iman yang intim dengan sumber hidupnya. Karena tentang pengalaman hidup di dalam keselamatan itu naik turun. Tapi iman di dalam keselamatan terjadi sekali dalam umur hidup kita. Karena saat percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, atas penebusannya, penyalipannya, pengorbanannya, kita dilahirkan baru, kita didiami Roh Kudus, kita diangkat jadi anak warisnya. Tapi untuk berjuang menerima mahkota-mahkota, pahala-pahala, atau penghargaan-penghargaan, hadiah-hadiah dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kita perlu yang namanya menjalani iman yang intim dengan sumber hidupnya. Kalau tidak nggak akan bisa berbuah kita. Karena dikatakan ayat yang ke-6 demikian. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Kita pikir kalau Tuhan tidak berkarya sesuai keinginan kita, waktu kita, apa yang kita capai, bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Hati-hati. Ya. Ada 3 hal yang kita pelajari. Bagaimana bisa iman senantiasa terhubung dengan sumber iman itu. Dan tadi berbicara pertama yaitu pribadi yang beriman itu Naomi. Naomi. Ada titik balik dalam hidup Naomi yang tadinya yang punya otoritas bagi Israel itu suami, kepala keluarga. Istri yang taat, ia tunduk dan taat pada suaminya. Dia hanya punya kewajiban dan tugas untuk mengingatkan, tidak untuk melawan dan menentang. Ya ini yang sulit. Kan itu. Makanya dikatakan surat-surat Paulus itu kan, hai istri-istri, tanduklah suamimu kan. Ya. Tunduklah kan gitu ya. Tapi tugas istri, suami kan ada, kasihilah. Tidak ada kalau suami mengasihi istri dan keluarganya, seluruh keluarganya menanduk. Enggak ada. Naomi sebagai pribadi yang beriman perlu memiliki 3 hal. Yang pertama, soal yang terakhir dikatakan dia mendengar. Bisa jadi waktu segalanya melimpah, berjalan dengan baik, dia kurang dengar-dengaran dengan akan firman Tuhan. Sehingga situasi yang sulit itu Tuhan izinkan supaya keluarga ini sesungguhnya punya kesempatan dan waktu untuk intim dengan Tuhan. Karena apapun yang kita capai toh akan kita tinggalkan. Tapi itu tidak menyurutkan dan Tuhan tidak melarang orang berikhtiar, orang bekerja keras dan berusaha untuk mencukupkan kehidupannya di tengah kesulitan. Tapi yang tidak boleh di tengah seluruh aktivitas itu kita tidak punya waktu intim dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Memberi kesempatan Tuhan berbicara dalam hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita. Rupanya Tuhan bisa bicara dimanapun dan dalam situasi apapun. Memang yang paling sulit mendengar Tuhan, mempercayai Tuhan, melakukan firman Tuhan itu kalau hidup kita sedang bertentangan dengan fakta di lapangan. Kita mau belajar ya, nggak ada alasan rupanya. Semenderita apapun, sesulit apapun, kita bisa masih mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Dimanapun kita berada. Kalau hari ini mungkin jalur kita sedang salah, Tuhan masih bisa memberi kesempatan kita mendengar dia. Kalau toh kita nyalahkan Naomi mungkin, kita menyalahkan keluarga ini. Tetapi Tuhan senantiasa ingin bahwa dalam situasi terpuruk sekalipun, beri kesempatan aku bicara. Dari firman itu akhirnya Naomi punya kekuatan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Allah. Karena dari teksnya itu dia mendengar yang keluar dari mulut Allah. Lalu berkemaslah. Dan bahasa aslinya ini sebetulnya bangun. Bangkit. Orang kalau punya pegangannya firman Tuhan, orang kalau dekat dengan Tuhan seburuk apapun, dia punya kekuatan untuk melawan dan menang atas keterpurukan hidupnya. Amin Bapak Ibu. Sering kita terlambat masalahnya, sehingga durasi waktu kita untuk bangkit itu butuh waktu yang lama. Itu aja yang bedakan. Naomi butuh waktu berapa? Paling tidak 10 tahun. Jangan ditiru nunggu 10 tahun. Dalam kesulitan, penderitaan, dan pergumulan. Secepat mungkin, setanggap mungkin, selebar hati mungkin kita buka agar Tuhan, agar Tuhan
bicara dalam hidup kita. Kalau bicara mungkin dia berdosa, ini juga bicara bangkit. Ya. Jangan pernah hanya menyesali apa yang sudah terjadi, lalu kita tidak berbuat sesuatu untuk kebaikan hari ini. Semua orang bisa melakukan kesalahan dan kekhilafan, tapi kita tidak hidup dalam masa lalu. Tuhan kita ingin hidup hari ini dan hari depan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bangun, bangkit. Apapun hari ini yang membuat saudara tidak move on. Jangan berhenti di tempat, bangun, bangkit. Naomi yang sudah penderitaannya seperti ini aja dia bangun dan bangkit. Karena kekuatan firman Allah itu luar biasa saudara. Lalu apa dikatakan Naomi? Pulang. Pulang itu berbalik. Dari kata sub ini, berbalik atau berputar arah. Kalau toh hari ini jalan kita salah, walaupun Tuhan gak nyalakan, kita perlu balik. Gak usah diteruskan. Balik. Lebih baik terlambat daripada Anda tidak berbalik ke arahnya Tuhan, ke rancangannya Tuhan. Waktu 10 tahun itu lama. Sebab itu jangan lama-lama. Segera berbalik. Segera meluruskan arah jalan hidup kita. Segera memperbaiki keputusan-keputusan. Kalau kemarin di keluarga terlalu diktator, tidak ada ruang demokrasi, tidak saling mendengar satu terhadap lain. Ayo berbalik. Saling mendengar, saling menasihati. Saling menggumuli masalah dibawa di hadapan Tuhan. Dibawa terang firman Tuhan. Yang kedua, ini bicara tentang pribadi juga yang diimani Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Sebab itu dia rela mengutus anaknya mati demi saya dan saudara. Kalau ada kesulitan bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan. Kalau ada penderitaan bukan Tuhan gak memperhatikan. Kalau ada kematian bukan berarti Tuhan tidak peduli. Toh pada akhirnya semua orang juga akan waktunya mati. Perhatikan yang pertama. Tuhan memperhatikan. Kata ini sebenarnya pengertiannya dalam bahasa aslinya bisa arti mengunjungi. Kalau ada anak kecil naik kereta api, kereta itu masuk terowongan, dia pikir gelap, gak ada matahari. Selama di terowongan memang gelap, tapi matahari itu tetap bersinar. Nah, gak usah nangis. Di ujung sana nanti kita melihat lagi terang. Sering mungkin kunjungan Tuhan tidak bisa nampak karena kita terlalu fokus pada penderitaan dan kesulitan kita. Tapi Tuhan sebagai Bapa kita, Allah kita, pencipta kita, bahkan kita sudah ditebus oleh darahnya, Dia terus mengunjungi anak-anaknya. Baik dalam keadaan suka dan duka. Mungkin mata jasmani kita nggak melihat kunjungannya Tuhan. Tapi iman kita harus melihat dan percaya. Tuhan tidak pernah melepaskan kita di dalam kesulitan dan penderitaan. Sebab ada ayatnya kan. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Apabila kamu, katakan kan gitu ya, Ia akan memberikan, dikatakan dulu, Ia mengasihi, Ia peduli, Ia akan memberikan jalan keluar. Artinya apa? Tuhan itu senantiasa mengunjungi anak-anaknya. Yang kedua, ini bisa berarti kata mengindahkan. Kalau hari-hari ini doa Bapak Ibu seolah-olah dicuekin Tuhan, itu hanya bicara masalah waktu. Amin. Ya. Tuhan mengindahkan anak-anaknya. Kita ini sudah diangkat, diadopsi menjadi anak waris. Itu loh. Anak kerajaan. Bukan anak gampangan. Jadi pasti doa kita diindahkan Tuhan. Cuma bentuk pengindahannya itu loh. Berbeda dengan apa yang kita bayangkan.
Tak usah coba cepet ngambek ya, jadi anak Tuhan. Papa kita itu baik. Papa kita itu sangat peduli. Tuhan tidak pernah amnesia. Tapi beberapa hari ini ngobrol. Kalau orang habis keserang COVID, salah satu dampaknya pelupa. Nah, Tuhan kita nggak pernah pelupa. Dia senantiasa ingat kita. Siapa kita? Berharga dan mulia di matanya. Kalau hari-hari ini yang sedang kita alami, mungkin kita sedang mengalami perendahan. Tidak menarik, dijauhi orang, dicibirkan orang, tak peduli. Allah kita, Dia ingat siapa kita. Bahkan dikatakan Ia mengurus. Buktinya yang masih tetap nggak merantau, juga masih hidup yang di sana, walaupun ada yang mati di Bethlehem, di Israel. Tapi karena Tuhan itu mengurus umatnya. Yang terakhir ini bicara tentang seorang komandan yang punya anak buah di dalam barisan. Kalau mau berperang, dia tahu persis, hadir nggak anaknya? Ada nggak di barisan itu? Bukankah kita percaya Yesus kita adalah Lazar Kristus? Kristus komandan kita. Jangan pernah keluar dari barisan. Ketika ada pertempuran, ada peperangan, komandan kita tahu. Sebab itu dia senantiasa meriksa, ada nggak di barisan ini anaknya? Ini memberi pengajaran buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh jadi orang yang pengecut menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan apapun. Dia yang bertanggung jawab. Dia menyuruh kita perang atau dia yang akan berperang. Dia yang punya kedaulatan. Tetapi dia sebagai komandan dia sudah membuktikan dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Supaya kita menjadi laskar pemenang. Dan iblis itu sudah dikalahkan di bawah kakinya. Mengindahkan, dia mengingat. Jangan ingat-ingat kesulian kita. Ingatlah kebaikan Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi kegagalan hidup kita. Itu pembelajaran. Tapi ingatlah cara Tuhan membangkitkan Naomi. Untuk bangkit dari kegagalan. Dan terakhir. Perhatikan. Tuhan memberi roti. Ini pembelajaran yang penting. Tuhan memberi roti. Ini seperti kisah di dalam Ulangan. Jangan sampai hidup ini hanya dilahirkan dan mati, hanya berpikir, berkutak tentang materi, kebutuhan jasmani saja. Perhatikan ketika ada di padang gurun, Tuhan merendahkan kamu. Terjemahan Indonesia merendahkan hati, karena ini tujuannya supaya menjadi orang rendah hati. Karena teks aslinya nggak ada kata hati. Cuma merendahkanmu. Karena kalau orang rendah hati, dia tidak pernah merasa dengan siapapun dia direndahkan. Tandanya kita rendah hati itu, kita nggak pernah tersinggung dengan siapapun saat kita direndahkan. Itu namanya kita sudah menjadi orang rendah hati. Tapi untuk ke situ kan nggak otomatis kan, butuh perjuangan, ya, butuh komitmen. Perhatikan di teks ini diulangi masalah roti juga. Dia dibiarkan kelaparan. Tetapi kan kontras ya. Nah, Tuhan memberi engkau makan. Cuma yang dimakan sudah beda. Dibiarkan lapar, tapi Tuhan beri makan. Tapi yang dimakan berbeda. Jadi anak Tuhan itu cara mencari makan berbeda dengan orang dunia. Dan apa yang dimakan juga berbeda dengan orang dunia. Itu loh. Sama-sama kita masih butuh makan. Tapi itu bukan tujuan hidup kita, hidup untuk makan. Tetapi manusia hidup, dikatakan di Ulangan, dari mulut Tuhan.
dari firman-Nya Tuhan. Sebab itu apapun yang akan kita masukkan di perut kita yang namanya roti atau makanan, tidak boleh semuanya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah tahu, ini membawa penyakit dalam tubuhmu makanan, ya jangan. Tuhan katakan tubuhmu bait Allah. Itu loh, jadi aplikasinya seperti itu, mudah sebetulnya. Ya. Kecuali nggak tahu makanan itu menimbulkan penyakit buat tubuh kita. Makanya manusia hidup dari mulut Allah. Itu. Nah makanya Yesus dalam pasal 44. Ketika Yesus lapar, Yesus bisa lakukan apapun. Batu bisa dirubah jadi apa? Jadi roti. Makanya Yesus juga mengajarkan. Manusia hidup dari apa yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Jangan karena kebutuhan kita menghalalkan segala cara. Sekalipun itu wonderful, ajaib cara memperolehnya. Siapa enggak ajaib? Kalau batu lalu tiba-tiba jadi roti lezat. Tapi Tuhan kan enggak mau gitu. Kita kerjakanlah kebutuhan kita sesuai rancangan dan perkenanannya Tuhan. Kalau hari itu Bapak menyuruh Yesus rubah batu, ya dirubah oleh Yesus. Tapi Yesus kan enggak melakukan itu. Sama, dalam hidup ini banyak kesempatan-kesempatan kita yang bisa kita peroleh seperti apa yang dilakukan orang dunia. Tapi karena keputusan kita jadi menderita. Keluarga kita menderita. Kita mengalami kesulitan. Tapi firman Tuhan mengingatkan, itu bukan tujuan hidup kita yang akhir. Makanya Yohanes mengatakan ayat 3, roti dari surga itu memberi hidup. Hidup di sini bukan masalah beranak pinak. Bukan hidup ini artinya bernafas dan melakukan aktivitas. Hidup di sini adalah hidup kualitas rohani, kehidupan kekal. Makanya Yesus selalu berkata, akulah roti hidup. Sama. Elimelek sebagai kepala keluarga, aku raja, tapi raja yang gak bisa melindungi rakyatnya. Naomi yang berkata, aku sukacita, tapi penyataannya dalam hidupnya kesulitan, kepahitan, dan kehilangan. Baru di tanah asing inilah Tuhan izinkan mereka bertemu dengan roti hidup yang sesungguhnya. Berikhtiar mencari makan tidak salah. Tapi Anda menjadi orang yang sangat salah dalam hidup ini kalau Anda hanya terpaku masalah kebutuhan makan dan hidup dan hal materi. Tapi Anda selama mencari itu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupmu. Apapun kerjakan, apapun lakukan. Firman Tuhan ajarkan sekuat tenaga. Tapi di dalamnya kita harus menemukan nilai yang sejati, roti kehidupan itu. Dan inilah yang membuat Naomi mampu bangkit dari segala keterburukan hidupnya. Dan ujungnya dia menjadi alat Tuhan dan menantunya menjadi saluran berkat, kasih karunia yang sampai di dalam hidup saya dan saudara hari ini. Kita menerima keselamatan. Karena dia sudah berjumpa dengan roti hidup yang membawa kehidupan kekal. Kesimpulan saya, zaman, waktu, dan keadaan dapat bisa berubah. Dan dapat bisa tidak bersahabat sewaktu-waktu dengan saya dan saudara. Sebab itu mengerti makna hidup dan membuat iman dan tindakan kita itu harus terus selaras dengan kehendak Tuhan. Ini perjuangan hidup kita. Yang kedua, kesulitan dan penderitaan adalah salah satu alat yang sering dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita, karakter hidup kita. Yang terakhir, situasi apapun bagi orang beriman harus terus berkarya. Pengusaha terus berpikir bagaimana usaha bisa berkembang.
Sebagai orang besarkan anak-anak, bagaimana anak bisa sekolah dengan baik. Sebagai ibu harus menolong suami dan anak-anak. Sebagai suami terus berjuang menjadi yang terbaik. Harus terus berkarya. Dan hidupnya, hidup saudara dan saya nggak boleh lupa, harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu pujian firman-Mu. Tadi Firman-Mu pelita bagi kakiku amin. dan terang bagi jalanku. Selalu ku cari wajah-Mu, hatiku terpaut padamu. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selalu ku cari wajah-Mu, hatiku terdapat padamu. Ku tetapkan langkahku selalu di jalan. Kau yang akan untukku. Ku membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu dalam setiap waktuku, selalu berkata firman-Mu. Jangan pernah menyerah, cari firman-Nya. Sampai nanti ku melihat-Mu muka dengan muka. Ku mau baca firman-Mu, ku mau baca firman-Mu. Amin. Merenungkan firman-Mu dalam setiap waktuku, selalu berkatakan firman-Mu. Ku tak akan menyerah, bertekun dan berdoa sampai nanti ku melihat-Mu muka dengan muka. Hari ini Tuhan mengajarkan kita bukan untuk menjadi hakim dan saling menghakimi. Tapi mengajarkan kita untuk masing-masing bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini suami saudara memutuskan sesuatu yang salah. Mungkin sebagai istri keputusan Anda juga salah. Mungkin perjalanan hidup keluarga Anda juga masih salah. Tapi nggak perlu kita saling menyalahkan. Tapi hari ini firman dan pujian kita mengarahkan kita. Masing-masing punya waktu dan kesempatan untuk kiranya Tuhan saling membentuk, mengubahkan, menolong. Dan Tuhan akan terus membaharui hidup kita sampai kita bertemu muka dengan muka. Jangan pernah menyerah. Yang kita perlukan hari ini, kita datang di kakinya. Kita terbuka akan kebenaran firman-Nya. Tuhan menyayangi kita. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Dan biarlah itu menolong saya dan saudara menemukan
Sekalipun harus hal yang pahit dulu kita lakukan, yang kita lalui. Tapi yakinlah hari ini bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli, dan Tuhan akan berbicara untuk menolong, memberkati, dan mengarahkan hidup kita. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Meteraikan dalam hidup dan hati kami, dan biarlah kami terus kuat di tengah masa yang sulit. Kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Keluarga kami diberkati, keluarga kami bertumbuh, hidup kami bertumbuh, dan kami sama-sama bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Berkat. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Terus semangat. Terus semangat, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Kita semua yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara, nanti juga akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala. Dan untuk yang pertama, kita akan lihat dulu video yang akan ditampilkan oleh tim multimedia mengenai tata cara untuk ibadah, persiapan ibadah di bulan depan. Shalom Jemaat Agape Church Samarinda. Beberapa waktu ke depan kami akan membuka kembali ibadah onsite. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Mari ikut saya. Ingat, wajib menggunakan masker medis seperti tertera di gambar. Tetap menjaga jarak, petunjuk, dan ikuti petunjuk ketika naik dan turun tangga. Setelah masuk ke dalam gedung gereja, jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer, tekan satu kali. Setelah itu lakukan cek suhu. Kemudian Anda boleh masuk ke dalam ruangan ibadah. Jangan lupa untuk terus menjaga jarak Anda minimal 1 meter. Silahkan duduk di kursi yang telah disediakan tanpa mengubah posisi kursi. Selama ibadah berlangsung, Anda dilarang melepas masker, makan dan minum di dalam ruangan. Silahkan duduk di kursi yang telah disediakan. Ibadah selesai, Asar akan memandu Anda sesuai lajur kursi pertama dan seterusnya. Dan Anda dapat pulang ibadah, jangan berkerumun ya, langsung pulang ke rumah untuk menjaga kenyamanan kita bersama. Setelah pulang Terima ibadah, kasih telah jangan bekerja berkerumun sama ya, dengan kami langsung untuk pulang ke menerapkan rumah protokol untuk menjaga kesehatan di kenyamanan gereja. kita bersama. Maju terus dalam Tuhan dan terus semangat. Terima kasih telah bekerja sama Ya. dengan kami untuk Ini menerapkan masalah jaringan protokol jadi kesehatan suaranya di lebih gereja. cepat daripada Maju gambarnya. terus dalam Tuhan Ya, dan dan terus semangat. saya akan menambahkan beberapa poin yang menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mengenai video tadi, harap diperhatikan kembali pada waktu Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam ruangan gereja dan juga pada waktu pulang. Waktu pulang kita akan berdasarkan jalur dulu, jadi lajur pertama kemudian disusul oleh lajur kedua, jadi nggak semua langsung sama-sama langsung pulang, jadi tetap teratur langsung pulang gitu ya, tanpa ada ngobrol-ngobrol lagi ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu perlu diperhatikan di grup ini di grup jemaat, di grup info itu akan banyak sekali informasi vaksin. Jadi akan di-share, kalau ada informasi langsung di-share. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, begitu dapat informasi,
harap segera merespon dan mendaftar gitu ya. Nanti ada beberapa waktu kemarin, ada waktu kita share, ada yang terlambat, jadi waktu mau klik sudah nggak bisa lagi karena pendaftarannya sudah ditutup. Jadi alangkah baiknya begitu ada informasi cepat langsung mendaftar. Ya nanti biasanya akan dikabarin oleh pihak yang menyelenggarakan. Mereka dapat mengirimkan WhatsApp atau SMS mengenai hari, jam berapa, nomor urutan, biasanya begitu. Ya jadi jangan bingung tempatnya di mana, ini anunya di mana. Daftar dulu. Nanti pasti akan ada informasi selanjutnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa memang di dalam kebijakan yang dilaksanakan pengurus dan kami semua juga itu sangat berhati-hati sekali supaya tidak ada miskomunikasi. Kenapa? Karena kami juga sudah berkonsultasi dengan bagian dari gugus tugas, ya Satgas gugus tugas untuk wilayah Sungai Pinang. Ya, semua kebijakan yang diambil hari ini semuanya itu sudah dikomunikasikan dengan Satgas. Jadi akan ada pembatasan dulu pelan-pelan. Kita mencari informasi yang sebanyak-banyaknya supaya Bapak Ibu Saudara bisa beribadah dengan tenang. Ya, jadi sekali lagi pembatasan ini dilakukan bukan diskriminatif atau apapun itu, tapi untuk menyelamatkan kita semua. Ya, sabar-sabar dulu Bapak Ibu Saudara sambil tunggu yang terbaiknya peraturan dari pemerintah dan sebagainya supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi sekali lagi tetap tenang, tetap sabar, tetap jaga protokol, tetap cari vaksin Bapak Ibu Saudara, karena yang boleh beribadah minggu depan atau di bulan September itu minimal yang sudah vaksin 1 kali dan yang sudah pernah kena, ya kan, sudah alumni COVID, ya selama 3 bulan dalam jangka waktu 3 bulan ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah kena bisa membawa bukti PCR, ya kan. Di tempat pada waktu foto, di waktu pendaftaran bisa, kemudian pada waktu ibadah juga bisa bawa. Jadi sekali lagi semuanya ada, peraturan dibuat bukan diskriminatif atau bukan untuk apa gitu ya, tapi untuk menyelamatkan kita semua. Jadi hari ini beberapa pengurus sudah hadir di dalam ibadah di gedung gereja. Ini juga sebagai trigger kita semua dan juga sebagai persiapan. Jadi sebagai persiapan bagaimana nanti uji lapangannya ya untuk ibadah bulan depan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara tetap semangat, percaya, berdoa, sekalipun mungkin beberapa lewat Zoom, tapi tidak mengurangi kebersamaan kita di dalam Tuhan. Amin. Tetap terus semangat, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nanti sebentar saya akan serahkan kembali ke tim multimedia dan nanti akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Gembala. Oke, itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terus bersukacita dan semangat, amin. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan sekali lagi. Ini adalah lagu baru, tapi kita percaya kiranya menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dan setelah itu nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala. Cari wajah-Mu.
Pastor Samuel. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Pak Gembala, Tuhan berkati semuanya. Hari Minggu semuanya memberkati. Ya. Nah, jadi karena ya, jadi nanti, nah kita sambil belajar ya untuk asyir.